Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik, berjumpa kembali di iChris Channel Belajar Matematika. Nah, di video kita kali ini, kita akan membahas persamaan kuadrat part 1 yang meliputi definisi persamaan kuadrat dan bentuk umum persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat merupakan materi yang wajib untuk dipelajari karena merupakan materi yang sangat aplikatif sekali. Salah satu penerapan konsep persamaan kuadrat adalah dalam pembuatan jembatan gantung seperti ini. Perlu diperhitungkan secara matang dan akurat jarak serta titik keseimbangan suatu jembatan supaya kokoh dan tidak mudah roboh. Nah, sekarang udah tahu kan betapa pentingnya persamaan kuadrat dalam kehidupan sehari-hari. So, mari kita mulai pembahasannya. Persamaan kuadrat adalah persamaan yang variabelnya memiliki pangkat tertinggi sama dengan 2. Jadi, intinya dari persamaan kuadrat itu, cirinya variabelnya memiliki pangkat paling tinggi sama dengan 2. Oke, biar lebih paham, yuk kita mulai contohnya. Contoh, dari persamaan-persamaan berikut, manakah yang merupakan persamaan kuadrat? Oke, kita cek yang poin A. X pangkat 2 ditambah 3X ditambah 2 sama dengan 0. Nah, apakah ini merupakan persamaan kuadrat? Oke, kita cek dari pangkat variabelnya. X pangkat 2. Maka ini merupakan persamaan kuadrat. Kemudian poin B. X pangkat 3 ditambah 2X pangkat 2 ditambah 3X ditambah 5 sama dengan 0. Apakah ini juga merupakan persamaan kuadrat? Nah, kita cek dari pangkat variabelnya. Di sini ada X pangkat 3. Maka ini bukan merupakan persamaan kuadrat. Karena persamaan kuadrat haruslah pangkat tertingginya sama dengan 2. Oke, poin C. Y pangkat 2 ditambah 3Y sama dengan 0. Loh, di sini variabelnya Y. Tidak masalah. Karena variabel bisa huruf apa saja, termasuk Y. Nah, poin C, apakah ini persamaan kuadrat? Kita cek dari pangkat dari variabelnya. Di sini ada Y pangkat 2. Maka ini juga merupakan persamaan kuadrat. Jadi, persamaan kuadrat adalah poin A dan poin C. Oke, sebelum lanjut, bagi adik-adik yang baru singgah, silahkan klik subscribe terlebih dahulu, kemudian aktifkan notifikasinya, dan jangan lupa like and share ke media sosial kalian ya. Semoga video ini bisa bermanfaat dan semakin banyak yang mau belajar, khususnya belajar matematika. Oke, kita lanjutkan. Bentuk umum persamaan kuadrat. AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. A sebagai koefisien variabel X pangkat 2. B sebagai koefisien variabel X dan C sebagai konstanta. A, B, C adalah anggota bilangan real dan A tidak boleh sama dengan 0. Karena kalau A sama dengan 0, maka persamaannya berubah dan bukan lagi persamaan kuadrat. Sedangkan persamaan kuadrat haruslah variabelnya berpangkat 2. Oke, biar kalian paham, kita mulai ke contohnya. Tentukan nilai A, B, C dari persamaan kuadrat berikut. Pertama, 4X pangkat 2 dikurangi 3E ditambah 2 sama dengan 0. A di sini adalah sama dengan 4. Kemudian B sama dengan negatif 3. Ingat, kalau tanda negatif mesti dibawa sama tandanya. Kemudian C sama dengan 2. Oke, lanjut. Soal berikutnya, X pangkat 2 ditambah 5X sama dengan 0. Nah, di depan variabel atau koefisien variabel X pangkat 2 tidak ditulis. Biasanya kalau ditulis itu adalah angka 1 sehingga A sama dengan 1. Kemudian B sama dengan 5. Kemudian C sama dengan 0. Loh, C sama dengan 0 dari mana? Bingung kan? Oke, biar tidak bingung, kita tulis persamaannya secara lengkap seperti ini. Maka X pangkat 2 ditambah 5X ditambah 0 sama dengan 0.
Nah, sekarang jelaskan bahwa C-nya sama dengan 0. Oke, kita lanjut. Soal berikutnya, 4x pangkat 2 min 16 sama dengan 0. Nah, A-nya sama dengan 4. Kemudian B-nya sama dengan 0. Kemudian C-nya sama dengan min 16. Loh, ini B-nya sama dengan 0 dari mana? Bingung lagi kan? Oke, biar kalian tidak bingung, kita tulis ulang lagi. Atau tulis lengkap persamaannya. Sehingga seperti ini. 4x pangkat 2 ditambah 0x dikurangi 16 sama dengan 0. Nah, sekarang udah jelas kan bahwa B-nya sama dengan 0. Oke, lanjut soal terakhir. 3x pangkat 2 dikurangi x sama dengan 10 dikurangi 2x. Nah, untuk soal ini belum sederhana. Karena di ruas kanannya belum sama dengan 0. Harus kita sederhanakan dulu, sehingga di ruas kanan sama dengan 0. Oke. 3x kuadrat min atau kurangi x, turunkan saja. Nah, kemudian, di sini ada x dan juga ada 2x. Nah, ini sejenis. Nah, kita kelompokkan atau dekatkan. Kita pindahkan nih dari ruas kanan ke ruas kiri, maka tandanya akan berubah dari negatif menjadi positif. Sehingga min 2x pindah ruas, maka tandanya akan berubah menjadi positif 2x. Begitu pula dengan 10. Tandanya positif pindah ruas, maka akan berubah menjadi negatif 10 sama dengan 0. Oke, lanjut. 3x kuadrat turunkan saja. Nah, min x ditambah 2x sama dengan 1x. Kemudian min 10 sama dengan 0. Nah, sekarang sudah sederhana kan? Bentuknya sudah menjadi bentuk umum persamaan kuadrat. Nah, 3x kuadrat ditambah x min 10 sama dengan 0. Nah, sekarang udah jelas kan? Nah, A-nya sama dengan 3. Kemudian B-nya. Nah, kalau koefisien tidak ditulis, ingat bahwa dia adalah 1. Sehingga B-nya sama dengan 1. Kemudian C sama dengan min 10. Oke, kita lanjutkan. Akar persamaan kuadrat. Bentuk umum persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, di dalam persamaan kuadrat tentunya ada yang disebut dengan akar-akar persamaan kuadrat. Lalu, apakah yang disebut dengan akar persamaan kuadrat? Akar persamaan kuadrat merupakan nilai dari variabel X yang memenuhi persamaan tersebut. Artinya, angka pengganti dari variabel X jika disubstitusikan ke dalam persamaan, maka persamaan tersebut akan menghasilkan sama dengan 0. Kemudian, suatu persamaan kuadrat maksimal memiliki 2 akar atau 2 penyelesaian yang dikenal dengan X1 dan X2. Contoh, X1 sama dengan 3 dan X2 sama dengan negatif 3 adalah akar-akar dari persamaan kuadrat X kuadrat min 9 sama dengan 0. Mengapa? Karena untuk X1 sama dengan 3, ketika disubstitusikan ke persamaan X kuadrat min 9 sama dengan 0, maka menjadi 3 pangkat 2 dikurangi 9 sama dengan 0. 3 pangkat 2 artinya 3 kali 3, 9 dikurangi 9, 0. Untuk X2 sama dengan negatif 3, maka persamaannya menjadi min 3 pangkat 2 dikurangi 9 sama dengan 0. Min 3 pangkat 2 artinya min 3 dikali min 3. Positif 9 dikurangi 9 hasilnya 0. Nah, maka X1 sama dengan 3 dan X2 sama dengan min 3 merupakan akar dari persamaan kuadrat X kuadrat min 9 sama dengan 0. Oke, kita lanjut ke contoh soalnya. X sama dengan min 3 merupakan salah satu akar persamaan kuadrat X pangkat 2 ditambah Vx ditambah 6 sama dengan 0. Maka nilai P adalah pilihannya A 2, B sama dengan 4, C sama dengan 5, D sama dengan 6. Penyelesaiannya. Nah, untuk mengerjakan soal ini,
harus dipahami bahwa yang disebut dengan akar persamaan kuadrat adalah nilai dari variabel X yang memenuhi persamaan tersebut. Atau nilai X jika disubstitusikan ke persamaan akan menghasilkan sama dengan 0. Kita tulis lagi persamaannya. X kuadrat positif Px positif 6 sama dengan 0. Nah, X sama dengan min 3. Kita substitusikan ke persamaan. Sehingga persamaannya menjadi min 3 pangkat 2 ditambah P. X-nya ganti min 3. Ditambah 6 sama dengan 0. Min 3 di pangkat 2 artinya 3 min 3 dikali min 3. Hasilnya 9. Positif P dikali 3P hasilnya min 3P. Positif 6 sama dengan 0. Min 3P turunkan saja, kemudian 9 ditambah 6 hasilnya positif 15 sama dengan 0. Min 3P sama dengan positif 15 pindah ruas ke kanan, tandanya berubah menjadi negatif 15. Maka P sama dengan min 15 per min 3. Maka P sama dengan min 15 dibagi min 3 positif 5. Jadi nilai P adalah 5. Pilihannya adalah C. Oke adik-adik, sampai di sini dulu pembahasan persamaan kuadrat part 1. Semoga bermanfaat, dan jika ada yang kurang paham silahkan komen di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya, yaitu pembahasan tentang persamaan kuadrat part 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.